Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizah Riliyah. Saya berasal dari kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum adat untuk menyelesaikan tugas saya di mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia oleh Bapak Asosiat Profesor Dr. Haji Safriyadi, SHMH. Tanpa berlama-lama, saya akan masuk kepada materi yang akan saya bahas, yaitu hukum adat. Adat itu berasal dari bahasa Arab atau yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan secara berulang sehingga menjadi tradisi. Dalam hukum adat Indonesia, tidak hanya merujuk pada kebiasaan yang bersifat secara rutin, melainkan nilai-nilai moral sosial, kemudian ada nilai spiritual yang hidup di tengah masyarakat. Adat tidak hanya menjadi kebiasaan saja, tetapi sudah mencakup unsur keagamaan, etika, dan tata krama sosial. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua yaitu sejarah hukum adat. Sejarah hukum adat itu ada beberapa masa. Yang pertama, masa sebelum penjajahan. Sebelum kedatangan bangsa barat di Indonesia telah memiliki aturan-aturan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan agama. Aturan tersebut lahir dari adat istiadat yang berkembang di setiap kelompok masyarakat pada masa ini. Yang pertama itu hukum adat berlaku secara tertulis, kemudian adanya pelaksanaannya itu dipimpin oleh kepala adat atau masyarakat, kemudian penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah. Kemudian setelah daerah memiliki hukum adat yang berbeda sesuai dengan budayanya masing-masing. Yang kedua ada masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial Belanda, hukum adat mulai mendapat perhatian para sarjana Belanda. Tokoh-tokoh penting dalam perkembangan hukum adat ini ada 3 orang, itu salah satunya. Yang pertama ada Snow Hergeorge pada tahun 1857 sampai 1936, yaitu orang pertama yang memperkenalkan istilah adat reh atau hukum adat. Kemudian ia meneliti kehidupan masyarakat Aceh dan menemukan bahwa masyarakat Indonesia memiliki sistem hukum sendiri yang berbeda dengan hukum barat. Yang kedua ada Cornelis van Vollenhoven, yaitu pada tahun 1874 sampai 1933, yang dikenal sebagai Bapak Hukum Adat. Kemudian ia membuktikan bahwa hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Kemudian ia membagi wilayah hukum adat di Indonesia itu dalam 19 lingkungan hukum adat atau Rechtsgericht. Yang ketiga ada Terhar, yaitu ia mengembangkan teori Beschließungsrecht atau teori keputusan. Kemudian ia menyatakan bahwa hukum adat dapat diketahui melalui keputusan-keputusan para pejabat adat. Yang ketiga ada masa pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa Jepang, sebagian besar sistem hukum yang berlaku pada masa Belanda tetap dipertahankan. Ciri-cirinya yang pertama, hukum adat tetap berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, pemerintah Jepang lebih fokus pada kepentingan perang sehingga tidak banyak yang melakukan perubahan terhadap hukum adat. Yang ketiga, kedudukan hukum adat tetap diakui dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, setelah masa kemerdekaan. Setelah masa kemerdekaan Indonesia ini, hukum adat tetap dipertahankan sebagai salah satu sumber hukum nasional. Landasan hukumnya itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan adanya masyarakat hukum adat ini.
Pada masa ini, nilai-nilai hukum adat digunakan dalam pembentukan hukum nasional. Kemudian hukum adat menjadi dasar dalam hukum agraria melalui Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Kemudian pengakuan terhadap hak ulayat dan masyarakat adat semakin berkembang. Kemudian sejarah hukum adat yang kelima itu ada hukum adat dalam era modern. Di era modern ini, hukum adat tetap memiliki peranan yang penting, di mana meskipun banyak mengalami berbagai tantangan. Tantangannya itu yang pertama adalah globalisasi atau modernisasi. Kemudian ada konflik antara hukum adat dan hukum negara. Setelah itu ada sengketa tanah ulayat dan berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap perkembangan adat istiadat. Adapun perkembangan tentang hukum adat ini tuh pada saat ini tuh yang pertama pengakuan hak masyarakat adat itu semakin kuat. Setelah itu hukum adat menjadi salah satu sumber pembentukan hukum nasional dan banyak putusan pengadilan yang mempertimbangkan nilai-nilai hukum adat. Ruang lingkup hukum adat. Ruang lingkup hukum adat itu mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang diatur berdasarkan norma, kebiasaan, dan adat istiadat yang berlaku di suatu masyarakat. Hukum adat. Hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga mengatur hubungan individu dengan keluarga, masyarakat, serta lingkungan sekitarnya. Adapun hukum adat juga mengatur berbagai hukum lainnya, yaitu yang pertama hukum keluarga adat, di mana mengatur hubungan kekeluargaan dalam masyarakat adat, termasuk sistem kekerabatan, kedudukan anggota keluarga, hak dan kewajiban orang tua serta anak, serta hubungan antar kerabat. Kemudian yang kedua, hukum perkawinan adat, di mana mengatur segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, serta tata cara pelaksanaan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta akibat hukum dari perceraian dan perkawinan. Kemudian yang ketiga itu ada hukum waris adat, di mana hukum waris adat ini tuh mengatur pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli waris berdasarkan sistem adat yang berlaku dalam masyarakat adat tertentu, baik sistem patrilineal, matrilineal, kemudian maupun parental. Yang keempat ada hukum tanah adat, di mana mengatur hak-hak atas tanah, kemudian terutama pada hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, serta tata cara penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah adat. Yang kelima ada hukum perjanjian adat, di mana mengatur hukum yang timbul karena adanya kesepakatan atau perjanjian antar anggota masyarakat, kemudian baik yang berkaitan dengan jual beli, pinjam meminjam, maupun bentuk perikatan lainnya. Yang keenam itu hukum delik adat, di mana mengatur berbagai pelanggaran terhadap norma adat yang berlaku dalam masyarakat, serta sanksi yang dikenakan kepada pelanggarannya guna memulihkan keseimbangan masyarakat. Yang terakhir itu ada hukum pemerintahan adat, di mana mengatur struktur organisasi masyarakat adat, kewenangan pemimpin adat, mekanisme pengambilan keputusan, serta penyelesaian sengketa dalam lingkungan masyarakat adat. Kemudian lanjut kepada materi sumber-sumber hukum adat. Sumber-sumber hukum adat itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, petatah petitih atau peribahasa adat, di mana petatah petitih ini merupakan ungkapan atau peribahasa yang berisi nilai, norma, dan pedoman hidup yang diwariskan secara turun-temurun menjadi dasar dalam menentukan sikap, menyelesaikan penyelisihan, dan menjaga ketertiban masyarakat. Contohnya yaitu adat bersendi syarak bersendi kitabullah, yaitu pada adat Minangkabau, dan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Fungsi dari petatah petitih ini yang pertama itu menjadi pedoman bagi perilaku masyarakat. Kemudian yang kedua menanamkan nilai moral dan etika. Yang ketiga menjadi dasar pertimbangan dalam penyelesaian sengketa adat.
Yang kedua ada jurisprudensi adat. Jurisprudensi adat adalah kumpulan keputusan hakim atau keputusan lembaga adat yang berulang kali dijadikan dasar dalam penyelesaian perkara yang sama. Keputusan tersebut itu kemudian menjadi pedoman hukum bagi masyarakat adat. Contohnya itu putusan pengadilan yang mengakui hak ulayat masyarakat adat dalam sengketa tanah. Fungsi dari jurisprudensi adat ini yaitu yang pertama, memberikan kepastian hukum, yang kedua, menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa adat, dan yang ketiga, membantu perkembangan hukum adat sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, dokumen atau naskah hukum adat. Dalam dokumen atau naskah hukum adat ini adalah catatan tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan adat dan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Naskah ini tuh biasanya dibuat oleh kerajaan, lembaga adat, atau tokoh masyarakat pada masa lampau. Contohnya yaitu Awik-Awik di Bali, Kitab Kutara Raja Niti di Lampung, dan Simbur Cahaya di Palembang. Fungsinya yaitu untuk menjadi bukti tertulis mengenai hukum aturan adat, menjaga kelestarian hukum adat dari generasi ke generasi, dan menjadi sumber penelitian dalam pengembangan hukum adat. Kemudian yang keempat itu buku undang-undang yang dikeluarkan oleh raja, di mana pada masa kerajaan di Nusantara beberapa raja itu mengeluarkan peraturan atau kitab-kitab hukum yang berisi ketentuan mengenai pemerintahan, pidana, perdata, dan adat istiadat masyarakat. Contohnya Kitab Hukum Gajah Mada pada masa Majapahit dan hukum adat Melayu yang diberlakukan di kerajaan-kerajaan Melayu. Fungsinya itu untuk apa sih? Fungsinya itu yang pertama untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam wilayah kerajaan, menjadi dasar pelaksanaan pemerintah dan peradilan, kemudian memadukan hukum adat dengan kebijakan kerajaan. Yang kelima itu laporan hasil penelitian, di mana laporan hasil penelitian ini tuh merupakan karya ilmiah yang dibuat berdasarkan penelitian terhadap kehidupan masyarakat adat dan praktik hukum adat yang berlaku. Contohnya penelitian tentang hak ulayat masyarakat adat, sistem waris adat, atau penyelesaian sengketa adat di berbagai daerah. Fungsinya untuk memberikan data dan informasi mengenai hukum adat, kemudian membantu pelestarian dan pengembangan hukum adat, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum nasional. Yang keenam, buku karya ilmiah dari pakar hukum, di mana ini tuh ditulis oleh ahli hukum adat yang menjadi sumber penting dalam mempelajari, memahami, dan mengembangkan hukum adat di Indonesia. Contoh pakar hukum adat itu ada Cornelis van Vollenhoven, Terhar Serpomo, dan Bushar Muhammad. Fungsinya untuk menjelaskan konsep dan teori hukum adat, menjadi referensi akademik dan praktis, serta membantu pengembangan hukum nasional yang bersumber dari hukum adat. Kemudian saya akan membahas tentang ciri-ciri hukum adat. Ciri-ciri hukum adat yang pertama itu dia tidak tertulis, yang pada dasarnya hukum adat itu tidak dituangkan dalam peraturan yang tertulis, melainkan hukum yang hidup dalam kebiasaan, adat istiadat, tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun hukum ini itu tidak tertulis, hukum adat tetap dipatuhi dan memiliki kekuatan yang mengikat dalam masyarakat. Contohnya, tata cara perkawinan adat yang dijalankan berdasarkan kebiasaan masyarakat adat setempat. Kemudian bersifat dinamis dan fleksibel, di mana hukum adat dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat. Aturan adat ini tidak bersifat kaku sehingga dapat mengikuti perkembangan sosial tanpa menghilangkan nilai dasar yang dianut oleh masyarakat adat. Contohnya perubahan tata cara pembagian warisan adat yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat modern. Yang ketiga, bersifat komunal atau kekeluargaan, di mana hukum adat lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, di mana kehidupan masyarakat adat didasarkan pada semangat gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan. Contoh hak ulayat tanah adat yang dimiliki
dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh masyarakat adat. Kemudian yang keempat, religius magis atau hukum adat itu erat kaitannya dengan nilai-nilai keagamaan, kepercayaan, dan unsur spiritual yang hidup dalam masyarakat. Banyak masyarakat adat yang diyakini memiliki hubungan dengan kekuatan gaib atau nilai sakral. Contohnya pelaksanaan upacara adat sebelum membuka lahan, mendirikan rumah, atau melaksanakan perkawinan. Konkret dan kasuistik, di mana konkret di sini tuh lebih memperhatikan peristiwa atau tindakan yang nyata daripada hal-hal yang bersifat abstrak, di mana hubungan hukum harus terlihat secara jelas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu penyerahan barang secara langsung dalam transaksi adat sebagai bukti terjadinya perjanjian. Kemudian kasuistik, di mana hukum adat menyelesaikan masalah berdasarkan kasus yang terjadi dan kondisi konkret dalam masyarakat, di mana setiap perkara dapat diselesaikan dengan cara berbeda sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan masyarakat setempat. Contohnya, penyelesaian sengketa adat mempertimbangkan latar belakang, pelaku, korban, serta kondisi masyarakat yang bersangkutan. Peranan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Hukum adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum nasional di Indonesia karena merupakan hasil yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum adat ini tidak hanya diakui secara sosial, melainkan juga dapat pengakuan dari secara konstitusional pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian peranan hukum adat dalam sistem hukum nasional itu yang pertama sebagai sumber pembentukan hukum nasional, di mana hukum adat ini menjadi salah satu sumber utama dalam pembentukan hukum nasional. Banyak peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai asas dan prinsip-prinsip hukum adat yang hidup di masyarakat. Contohnya Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA tahun 1960 yang mengakui hak ulayat masyarakat adat, kemudian pengaturan mengenai musyawarah dan mufakat yang berasal dari budaya hukum adat. Setelah itu, yang kedua sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat atau living law, yaitu hukum adat merupakan hukum yang benar-benar hidup dan dipatuhi oleh masyarakat adat meskipun sebagian besar itu tidak tertulis. Kemudian hukum adat tetap ditaati karena berasal dari kesadaran hidup masyarakat adat itu sendiri. Keberadaan hukum adat ini membuat hukum nasional dapat lebih memahami kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat yang sebenarnya. Yang ketiga, sebagai sarana penyelesaian sengketa, di mana hukum adat berperan dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat melalui mekanisme musyawarah, mediasi, dan perdamaian. Penyelesaian sengketa ini tuh ada tujuannya. Yang pertama, untuk memulihkan keseimbangan masyarakat. Yang kedua, menjaga hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, menghindari permusuhan yang berkepanjangan. Yang keempat, sebagai penjaga dan pelestari budaya bangsa, di mana hukum adat berfungsi untuk menjaga kelestarian adat istiadat, tradisi, nilai dan budaya yang menjadi identitas bangsa di Indonesia. Melalui hukum adat ini, tradisi masyarakat adat akan tetap terpelihara, nilai gotong royong tetap dipertahankan, dan kearifan lokal tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Kemudian yang kelima, sebagai sarana menciptakan ketertiban dan keharmonisan masyarakat, di mana hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga masyarakat dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan keharmonisan sosial, di mana aturan adat juga mengajarkan bahwa
menghormati sesama anggota masyarakat itu penting, menjaga hubungan kekeluargaan, mengutamakan musyawarah dan menyelesaikan masalah. Kemudian yang keenam, sebagai cerminan rasa keadilan masyarakat. Hukum adat itu lahir dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat setempat. Dalam hukum adat ini, sanksi tidak hanya bertujuan untuk menghukum, sanksi juga bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Kemudian sebagai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Hukum adat berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat seperti yang pertama itu hak wilayah atas tanah, hak mengelola sumber daya alam, dan yang terakhir hak mempertahankan tradisi dan adat istiadat. Kemudian yang kedelapan, sebagai dasar pengembangan hukum nasional yang berkepribadian Indonesia, di mana pembangunan hukum nasional harus mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hukum adat menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Melalui hukum adat ini, hukum nasional tidak hanya meniru sistem hukum asing, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai lokal yang telah hidup di masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai pendukung pembangunan nasional, di mana hukum adat dapat mendukung pembangunan nasional dengan menjaga stabilitas sosial dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peran tersebut itu dinilai atau terlihat melalui yang pertama, pengelolaan sumber daya alam berbasis adat, kemudian pelestarian lingkungan hidup melalui kearifan lokal, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Adapun kesimpulan dari materi yang saya paparkan ini yang pertama yaitu hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Kemudian, ruang lingkup hukum adat ini meliputi hukum keluarga, perkawinan, waris, tanah, perjanjian, delik, dan pemerintahan adat. Kemudian sumber hukum adat ini berasal dari petata petitih, jurisprudensi adat, naskah hukum adat, peraturan kerajaan, hasil penelitian, serta karya ilmiah dari para ahli hukum. Kemudian hukum adat ini memiliki sifat yang tidak tertulis, dinamis dan fleksibel, komunal atau kekeluargaan, religius magis, serta konkret dan kasuistik. Yang terakhir, dalam sistem hukum nasional, hukum adat ini berperan sebagai sumber pembentukan hukum nasional, sarana penyelesaian sengketa, pelestarian budaya bangsa, dan cerminan rasa keadilan masyarakat. Demikianlah pemaparan materi saya tentang hukum adat. Semoga materi yang saya berikan dapat menambah wawasan dan pemahaman teman-teman sekalian mengenai hukum adat yang menjadi identitas bangsa serta menjadi sistem hukum di Indonesia. Atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.